Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pujardana Riswari dengan NIM A50125100039 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan psikologi. Baik, mari kita lihat slide selanjutnya. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada slide yang pertama, yaitu pengertian dari landasan psikologi. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengertian dari landasan psikologi adalah dasar teoritis dan ilmiah yang menjelaskan perilaku, pikiran, dan juga emosi manusia. Berisi tentang teori, prinsip, dan juga metode penelitian untuk memahami dan juga mengubah tingkah laku. Kemudian kita masuk pada slide yang kedua, yaitu fungsi landasan psikologi. Nah, di sini ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman tentang masalah klien. Nah, yang dimaksud pada poin yang pertama ini yaitu memungkinkan konselor untuk melihat gambaran lengkap dan juga jelas tentang situasi, pikiran, dan perasaan klien sehingga tidak salah dalam menafsirkan permasalahan klien tersebut. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu memberikan arah untuk melakukan asesmen dan intervensi. Nah, yang dimaksud dalam poin yang kedua ini yaitu menjadi panduan untuk menentukan langkah apa yang perlu diambil untuk menilai masalah dan juga memberikan penanganannya yang tepat untuk klien. Kemudian poin yang ketiga yaitu membantu konselor berkomunikasi dengan klien secara efektif. Nah, yang dimaksud pada poin yang ketiga ini yaitu membantu komunikasi efektif, mendorong percakapan yang terbuka untuk saling memahami dan konstruktif antara konselor dan juga klien. Nah, kemudian poin yang terakhir di sini yaitu menjamin praktik konseling yang berbasis bukti dan juga ilmiah. Nah, poin keempat ini menjelaskan bagaimana kita sebagai konselor didasarkan pada penelitian ilmiah dan pengalaman yang terbukti efektif, bukan hanya tentang teori semata. Oke, baik, kita lanjut pada slide berikutnya yaitu poin landasan psikologi. Nah, di sini poin yang pertama yaitu motivasi dan kebutuhan, yaitu memahami apa yang mendorong klien. Contohnya hierarki kebutuhan Maslow. Untuk mengetahui bagaimana kebutuhan inti yang perlu dipenuhi dari klien tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu perkembangan manusia, mengenali tahapan pertumbuhan seperti dari kanak-kanak, remaja, dewasa untuk menyesuaikan intervensinya. Nah, yang dimaksud pada poin ini yaitu untuk menyesuaikan intervensi agar sesuai usia dan tahap perkembangannya. Jadi kita sebagai konselor itu menyesuaikan intervensi mereka ya teman-teman. Kemudian poin yang ketiga yaitu membantu konselor berkomunikasi dengan klien secara efektif. Nah, yang dimaksud pada poin yang ketiga ini yaitu membantu komunikasi efektif, mendorong percakapan yang terbuka untuk saling memahami dan konstruktif antara konselor dan juga klien. Nah, kemudian poin yang terakhir di sini yaitu menjamin praktik konseling yang berbasis bukti dan juga ilmiah. Nah, poin keempat ini menjelaskan bagaimana kita sebagai konselor didasarkan pada penelitian ilmiah dan pengalaman yang terbukti efektif, bukan hanya tentang teori semata. Jadi di sini langsung saja masuk pada slide yang selanjutnya yaitu teori landasan psikologi. Nah, di sini yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Manusia memiliki kebutuhan bertingkat dari dasar seperti makan dan juga tempat tinggal, hingga potensi diri yang paling tertinggi.
Di sini contohnya yaitu klien sulit fokus pada pekerjaan karena tidak punya tempat tinggal yang stabil. Nah, ini termasuk dalam kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kemudian, yang kedua, teori pembelajaran operan dari Skinner. Perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi, yaitu penguatan positif atau negatif. Contohnya, klien lebih sering datang tepat waktu setelah diberikan pujian oleh konselor. Nah, ini termasuk ke dalam penguatan positif tadi. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu teori perkembangan kognitif dari Piaget. Anak mengalami tahapan berpikir dari sensomotorik hingga formal operasional. Contohnya yaitu anak usia 5 tahun tidak bisa memahami konsep jumlah sama meskipun dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini bisa dikatakan belum mencapai tahap yang konkret. Kemudian, yang keempat yaitu teori psikoanalisis dari Freud. Perilaku dipengaruhi alam bawah sadar dan konflik masa kanak-kanak. Nah, di sini contohnya yaitu konseli selalu takut gagal karena masa kanak-kanaknya sering dikritik orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini termasuk ke dalam konflik yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir yaitu teori 5 factor model dari Big Five. Kepribadian terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama, ekstroversi, neurotisme, kesetiaan, keramahan, dan juga keterbukaan. Contohnya dari teori ini yaitu klien dengan skor ekstraversi tertinggi lebih suka berbagi masalah secara lisan dibandingkan menulis. Oke, baik, itu saja pemaparan materi saya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa setiap teori landasan psikologi memiliki konsep dasar yang berbeda dan implementasinya ke dalam kehidupan sehari-hari, serta bimbingan dan konseling ditunjukkan untuk memahami, menjelaskan, dan mengubah perilaku, pikiran, serta emosi manusia, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar, mengubah kebiasaan melalui konsekuensi, menyesuaikan pendekatan dengan tahapan perkembangan, mengungkap konflik tersembunyi, hingga menangani masalah berdasarkan karakteristik kepribadian individu. Oke, baik, itulah tadi teori landasan psikologi yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman.